Selamat siang Bunda Mary. Kita bersyukur kita boleh belajar hari ini bagaimana menyajikan Injil dengan metode EE menggunakan flashcard bergambar ya. Selalu kita awali dengan persahabatan dan kalau sudah akrab kita mulai bertanya. Ya, kita bisa sharing. Nah, dalam dunia ini banyak hal yang tidak pasti bukan? Tapi ada satu hal yang pasti yaitu kita pasti akan meninggal. Nah, Bunda, seandainya kita meninggal dunia hari ini, apakah Bunda yakin pasti masuk surga? Kalau kita berkata kita yakin, kita bersyukur ya, itu hal yang sangat baik. Tapi Bunda, banyak orang berkata dia belum yakin. Nah, kalau bagi orang yang belum yakin, saya mau katakan, saya punya kabar baik. Tentunya kita ingin masuk surga, bukan? Nah, Bunda, kalaupun kita yakin ketika kita sampai depan pintu surga, Tuhan bertanya, apa alasannya saya izinkan engkau masuk surgaku? Kira-kira Bunda mau jawab apa? Banyak orang berkata dia masuk surga karena dia sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan itu hal yang benar, ya, itu baik sekali. Tapi kalau dipikir-pikir apa segampang itu? Apa sesederhana itu? Kita berkata kita masuk surga karena kita percaya. Menurut Bunda masih perlu tidak kita juga berbuat baik? Kalau masih perlu, harus sebaik apa? Ya. Nah, saya juga dulu berpikir begitu. Saya bisa masuk surga kalau selama di dunia saya banyak-banyak berbuat baik. Tapi yang jadi pertanyaan harus sebaik apa? Tapi saya bersyukur satu hari saya mendengar kabar baik. Sejak hari itu saya yakin saya pasti masuk surga, tentunya dengan alasan yang Tuhan kehendaki. Nah, itu mengubah hidup saya sehingga membuat saya semangat mau berbagi kabar baik ini kepada siapa saja, ya, termasuk kepada Bunda Mary siang hari ini. Nah, Bunda, ada kabar terbaik untuk Bunda yang Bunda harus tahu, bahwa hidup kekal surga itu adalah anugerah dari Allah. Itu pemberian cuma-cuma dari Allah yang sebenarnya kita tidak pantas untuk memperolehnya. Sama seperti pemberian dari seorang raja, ya, kepada pengemis. Pengemis ini tidak punya andil apa-apa, tidak punya jasa apa-apa untuk negara, tapi diberikan hadiah yang mahal. Jadi dia sebenarnya tidak layak memperoleh. Demikian juga dengan kita. Jadi Bunda, hidup kekal itu tidak didapat karena usaha atau upah kita. Memang banyak orang berpikir, saya masuk surga karena selama di dunia saya sudah banyak melayani orang, memberi persembahan, rajin beribadah. Jadi kita masuk surga kita terima seperti sebuah upah karena selama di dunia sudah melakukan yang baik. Tidak demikian. Tadi saya katakan hidup kekal itu adalah anugerah. Itu sama seperti kita menerima sebuah hadiah. Tentu Bunda pernah terima hadiah bukan? Kalau kita terima hadiah perlu bayar tidak? Tentu tidak, diberikan secara gratis cuma-cuma. Kalau kita bayar itu namanya membeli ya. Jadi kita tahu hari ini bahwa hidup kekal itu adalah anugerah dari Allah, diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Tapi Bunda, semua orang tidak bisa memperoleh. Ada yang menghalangi kita memperolehnya, yaitu dosa. Nah, Bunda tentu setuju bahwa semua kita adalah orang berdosa. Orang pintar, setengah pintar, orang kaya, orang miskin, semua kita. Termasuk saya dan Bunda. Tapi menurut Bunda Mary, apa sih dosa itu? Ya, banyak orang berkata dosa adalah pelanggaran kepada perintah Tuhan. Contohnya mungkin lewat perbuatan yang paling sering ya, membunuh, mencuri, merampok. Tapi mungkin tidak melakukannya, bukan? Tapi kalau mungkin lewat perkataan, pernah nggak kita berbuat dosa? Mungkin kita menghina, kita berbohong, itu sudah dosa. Atau kita simpan sesuatu di hati kita ya, yang mungkin ada iri hati, ada kesombongan, ya, ada kehangkuhan, ada dendam, itu juga dosa. Atau dalam pikiran, kita punya pikiran jahat kepada sesama, pikiran kotor, itu juga dosa ya. Seperti di sini mungkin kita merusak tubuh kita ya, kita mencuri milik orang lain, itu juga dosa. Nah, Bunda, di sini kita boleh melihat bahwa banyak dosa itu bisa lewat perbuatan, pikiran, perkataan. Tapi Bunda, dosa juga tidak hanya bicara pelanggaran. Kalau kita tahu yang baik tidak dibuat, itu juga dosa bukan? Kita jalan pagi ada anak kecil jatuh, kita bisa tolong mengangkat dia, tapi kita tidak lakukan, tentu itu juga dosa. Kita tahu mungkin baca Alkitab baik, beribadah baik, bersyukur baik, bahkan bersaksi tentang Injil juga baik, tapi kalau kita tidak lakukan, itu juga dosa. Ini dosa, itu dosa. Berarti satu hari kita bisa buat dosa berapa kali Bunda? Tentunya sangat banyak bukan? Tapi saya percaya kita orang baik. Orang baik katakanlah mungkin sehari buat dosa 3 Bunda.
Tapi kalau 3 dikali 30 hari 1 bulan sudah 90 dosa. Dikali setahun 90 kali 12 bulan sudah 1080. Kita genapkanlah ya, orang baik mungkin setahun buat dosa 1000. Nah kalau kita dikasih umur panjang oleh Tuhan, katakan 80 tahun. Berarti dikali 1000 dosa seumur hidup kita. Sudah 80.000 dosa. Nah Bunda lihat, ternyata orang yang baik sekalipun jika dihitung dengan patokan Allah sangat banyak dosanya. Dengan dosa sebanyak ini tentu kita tidak layak ya masuk surga. Itu sama seperti kalau kita berusaha masuk surga dengan kebaikan kita, itu tidak mungkin. Sama seperti orang tenggelam di lumpur hisap. Dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, bukan? Dia butuh orang yang menolong, yang menyelamatkan dia. Demikianlah juga dengan hidup kita, ya. Kalaupun selama di dunia kita berpikir seperti tadi, aku sudah punya banyak kok kebaikan. Kalau ditimbang lebih banyak kebaikanku dibanding dosa. Kita berharap bisa masuk surga. Padahal yang punya surga Allah ya Bunda ya. Dia Allah yang sempurna. Dia menuntut yang masuk surga juga harus sempurna. Ibarat cucu kita punya nilai rapot 10. Ya dapat 9 baik tapi belum sempurna. Sempurna artinya tanpa satupun dosa. Tanpa cacat celah baru kita bisa masuk surga. Nah Bunda Mary sempurna itu seperti apa? Saya punya contoh sederhana. Kadang-kadang mungkin kita buat kue di rumah ya. Semua bahan yang kita gunakan adalah bahan yang terbaik, bahan pilihan. Waktu kita mulai pecahkan telur pertama sampai telur ke-9, semuanya bahan bagus. Tapi waktu kita masukkan telur terakhir, terlanjur masuk ternyata telurnya busuk. Kalaupun adonan kuenya ini kita kasih pengharum, katakanlah vanili dan yang lainnya, dan adonan kue ini kita panggang dan jadi. Menurut Bunda Mary, apakah layak disajikan kepada tamu? Tentu tidak, bukan? Kenapa tidak layak? Karena ada satu telur yang busuk. Walaupun yang busuk hanya satu ini mencemari semua yang baik tadi. Nah Bunda demikian juga hidup kita. Jangankan dosa kita yang 80.000 tadi. Anggaplah 80.000 itu kebaikan dan kita hanya punya satu dosa. Maka satu dosa mencemari 80.000 kebaikan. Sehingga membuat kita tidak sempurna. Lah kalau kita tidak sempurna padahal tuntutan Allah sempurna, maka kita tiba pada kesimpulan usaha manusia itu mustahil bisa menyelamatkan dirinya pakai kebaikan. Maka kita butuh cara berbeda Bunda. Bukan cara kita ya manusia. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Tentu Bunda setuju kalau saya bilang Allah itu punya sifat yang sangat agung. Dia penuh kasih, dia penyayang ya. Dan dia adil ya. Dia maha suci. Nah hari ini kita membahas tentang 2 sifat saja. Yaitu sifat Allah yang kasih dan adil. Sayangnya banyak orang memahami 2 sifat Allah ini secara keliru. Ada sebagian orang menganggap kasih Allah tuh kayak kasih seorang kakek atau opung yang sangat sayang kepada cucunya, yang lebih cenderung membela dan tidak menghukum cucunya yang nakal. Akibatnya apa? Banyak orang berpikir, oh Allah begitu maha kasih. Dia tidak akan menghukum kita, jadi kita menganggap remeh dosa. Senin sampai Sabtu kita buat dosa, hari Minggu kita minta ampun, kita buat lagi. Tentu ini pemahaman yang salah ya. Pengertian yang salah, kita hanya melebihkan satu sifat kasih, kita mengabaikan Allah juga adil. Tapi sebagian orang Bunda berkata bahwa keadilan Allah itu kayak Pak Polisi. Kita tahu tugas polisi memang menegakkan keadilan ya. Sekalipun kita sudah sering taat, satu saat kita melanggar aturan lalu lintas, dia tetap tilang. Dia tidak mau tahu apapun alasan kita. Nah Bunda, akibatnya apa kalau orang menganggap Allah seperti polisi? Nah kita akan menganggap oh Allah hanya menghukum dan tidak mengasihi kita. Bukankah seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup, kita berpikir ini karena hukuman Tuhan akibat dosa kita ya. Tentu ini pandangan yang keliru yang membuat kita tertekan karena kita pikir apapun yang kita alami itu pasti karena hukuman Tuhan. Ini keliru karena membesarkan keadilan Allah, murka Allah, dia mengabaikan Allah itu kasih. Kalau gitu Bunda Mary, yang benar sifat Allah apa? Apakah hanya kasih atau hanya adil? Tentu tidak. Allah kita adalah Allah yang kasih sekaligus adil, bukan? Kalau kita bicara Allah yang kasih, kita gampang memahaminya. Allah begitu mengasihi kita, dia mau mengampuni kita, dia tidak ingin menghukum. Makanya kita sering berdoa, Allah yang maha kasih, ampunilah aku. Tapi kalau kita bicara tentang keadilan itu kayak apa ya? Pernah nggak Bunda berdoa begini, oh Allah yang maha adil, dosaku minggu ini banyak, hukumlah aku. Tentu tidak, bukan? Jadi keadilan Allah itu seperti apa? Saya punya contoh sederhana.
Katakanlah ada seorang bapak ketangkap merampok bank. Semua saksi memberatkan sehingga semua itu diproses dan hakim akan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Pak perampok ini membela diri tentu saja. Dia berkata, "Pak Hakim, saya sungguh menyesal. Saya melakukannya terpaksa karena kebutuhan hidup dalam masa pandemi ini. Saya sungguh menyesal, saya janji saya tidak akan buat lagi. Semua uangnya masih utuh. Tolong Pak Hakim, bebaskan saya." Menurut Bunda, apakah hakim ini dapat dikatakan adil jika dia membebaskan si perampok hanya gara-gara si perampok sudah mengaku, menyesal, janji tidak buat lagi? Tentu tidak ya. Hakim itu tidak akan dikatakan adil kalau dia bebaskan. Hakim yang adil tentu saja akan tetap menghukum. Karena itulah keadilan. Orang yang melanggar hukum pasti dihukum. Bunda lihat, kita manusia tahu arti keadilan bukan? Apalagi Allah. Allah kita adalah Allah yang maha adil bukan? Orang yang berdosa dia pasti akan hukum. Dan hukuman kepada kita yang berdosa, upah dosa itu apa? Maut. Satu dosa saja cukup untuk buat kita menerima maut. Apalagi dengan dosa kita yang begitu banyak. Bukankah kita pantas dihukum? Tapi Bunda, saya dulu bingung. Loh, kalau Allah itu adil dan kita dihukum, di mana kasihnya? Tapi sebaliknya jika Allah mengasihi kita dan tidak menghukum, di mana keadilannya? Seperti ada dilema ya, ada masalah ya. Bagaimana kedua sifat ini dapat bertemu? Nah, saya pernah mendengar cerita tentang seorang jenderal yang juga mengalami dilema yang sama, yaitu Jenderal Samila. Dia berjuang melawan kaisar yang kejam di Rusia. Sayangnya waktu mereka lagi berjuang, prajuritnya lapor, ada yang mencuri bahan makanan. Jenderal sudah keluarkan peraturan, siapapun yang mencuri, ketemu hukum cambuk 50 kali. Singkat cerita, pencurinya ketangkap. Tapi waktu dibawa di hadapan Jenderal Samila, dia sangat terkejut. Karena ternyata yang mencuri adalah mama kandungnya sendiri. Sebagai anak tentu dia mengasihi bukan? Tapi sebagai pemimpin dia harus adil. Apa yang akan dilakukannya? Rakyat menantikan keputusannya. Tapi ketika itu jenderal melakukan hal yang mengejutkan banyak orang. Dia buka baju jenderalnya. Dia peluk ibunya dan dia berkata, "Mama, aku mengasihi engkau. Aku tidak ingin engkau dihukum." Tapi dia berkata kepada prajurit, "Cambuk saya sebanyak 50 kali sebagai ganti mama saya." Dari cerita ini Bunda bisa melihat kasih jenderal kepada mamanya terbukti, mamanya tidak dihukum bukan? Keadilan di hadapan rakyat juga ditegakkan, hukuman dilaksanakan. Ternyata kasih adil bisa dijalankan bersamaan, bisa dipertemukan hanya dengan satu cara, yaitu pengorbanan diri jenderal. Nah, Bunda Mary, demikianlah cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya bisa dipertemukan melalui pengorbanannya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Bunda, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita bersyukur kita boleh mengingat setiap tahun hari kelahiran Yesus. Dan selama di dunia Yesus hidup dengan sempurna tanpa dosa. Nah, karena dia sempurna tanpa dosa Bunda, maka hanya Yesus yang dapat menggantikan hukuman kita orang berdosa. Dan kita bersyukur Yesus menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib bukan? Dan sebelum mati Yesus berkata sudah selesai. Artinya semua dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Oh, kita bersyukur. Yesus dikuburkan, hari ketiga dia bangkit, dia menang, dia mengalahkan maut. Bahkan Yesus naik ke surga. Bunda lihat dari surga Tuhan menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Sebagai pemberian yang gratis cuma-cuma. Tapi mari kita ingat bukan murahan ya. Ini dibeli ditebus dengan darah Kristus. Nah, anugerah hidup kekal ini dapat kita terima dengan iman. Percaya. Tapi yang jadi pertanyaan, iman yang bagaimana Bunda? Apakah sembarangan percaya dapat membawa kita masuk surga? Tentu tidak, bukan? Nah, saya bisa umpamakan, iman itu ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Sama seperti ketika kita meninggalkan rumah, kita bawa serangkaian kunci dan ketika kembali, hanya satu kunci yang dapat buka pintu utama rumah kita. Demikian juga Bunda, untuk masuk surga hanya ada satu kunci yang benar untuk membuka pintu surga. Itu disebut iman yang menyelamatkan. Memang ada pepatah bilang banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga. Tapi untuk masuk surga hanya ada satu kunci, satu jalan, satu iman, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci lain Bunda lihat walaupun mirip, beda tipis di gerigi, namanya juga sama kunci. Ternyata tidak bisa membuka pintu utama rumah kita. Nah, kunci-kunci yang mirip tapi tidak bisa membuka, ini melambangkan apa? Iman-iman yang tidak menyelamatkan. Apa itu iman yang tidak menyelamatkan? Iman yang tidak mungkin membawa kita ke surga.
Wah, sangat ngeri kalau kita merasa sudah punya iman, tapi ternyata iman kita tidak bisa bawa kita masuk surga, bukan? Itu yang dibilang iman seperti orang melompat dalam gelap. Bapak ini buta, dia tidak tahu apa di depan dia, tapi ketika ada suara yang dia pun tidak tahu, suruh dia lompat, dia otomatis ikut. Tentu dia celaka, bukan? Sama seperti kita kalau dalam satu ruangan yang gelap, kita tidak tahu di depan ada apa, ada suara menyuruh kita lompat, kita langsung lompat. Kalau kena dinding, kita celaka, bukan? Nah, itulah gambaran, Bunda. Banyak orang yang sebenarnya dia asal mengaku percaya. Dia asal mengaku diri Kristen. Dia asal ikut saja jadi Kristen. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu percaya? Kenapa kamu Kristen? Ya, dia berkata, ya pokoknya saya percaya. Pokoknya saya ikut. Karena kakek nenek saya, opung saya sudah Kristen, ya otomatis saya Kristen. Tapi kalau ditanya lebih mendalam siapa Yesus bagi dirinya, dia yakin masuk surga tidak? Dia tahu alasan yang benar masuk surga tidak? Dia tidak tahu. Jadi dia hanya sekedar Kristen saja secara KTP. Tentu iman yang seperti ini hanya percaya, tapi tidak tahu siapa yang dipercaya, tidak bisa menyelamatkan, bukan? Ada juga orang mengaku dirinya beriman, Bunda, tapi imannya hanya sebatas hafalan di kepala. Tentu saja, mungkin kan dari kecil dia rajin sekolah minggu. Kalau ditanya siapa itu Yesus, lahir di mana, Yesus berkorban untuk apa, dia bangkit kapan dan melakukan apa saja mujizat, dia bisa menjawab dengan benar. Bahkan dia tahu semua cerita tentang Yesus, dia setuju. Tapi sayang, untuk keselamatan jiwanya, dia tidak mengandalkan Yesus di hatinya. Saya kasih contoh sederhana, itu sama seperti kita. Kalau kita mengalami satu penyakit yang berat, kita tahu di ujung jalan itu ada dokter yang hebat. Apakah kita sudah disembuhkan hanya dengan sebatas tahu? Tentu belum. Mungkin dokter itu kita setuju dengan semua prestasi dia. Oh, dia kalau merawat orang banyak yang sembuh. Kita setuju, kita sudah tahu, kita setuju. Tapi kita hanya di rumah saja. Apakah kita sudah disembuhkan? Tentu tidak, ya. Jadi tidak cukup hanya tahu, tidak cukup hanya setuju. Tentu kita perlu mempercayakan diri, menyerahkan diri kita ke tangan dokter. Demikianlah juga iman kita kepada Yesus. Tidak hanya cukup kita tahu tentang Yesus, kita setuju bahwa dia sudah datang berkorban untuk kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengandalkan Yesus untuk masuk surga, justru kita mengandalkan kebaikan diri, inilah yang disebut iman yang tidak menyelamatkan. Tapi ada juga orang mengaku beriman, dia sudah tahu Yesus, dia setuju tentang Yesus, bahkan dia sudah andalkan Yesus. Hidupnya sangat rohani, seperti yang Bunda lihat. Kalau untuk menghadapi pergumulan hidup, dia tidak andalkan kuasa gelap. Dia hanya berdoa, dia hanya percaya kepada Yesus. Untuk keselamatan di perjalanan, andalkan Yesus. Untuk masa depan rumah tangga, andalkan Yesus. Untuk kebutuhan keuangan, andalkan Yesus. Untuk masa depan jodoh anak-anak, andalkan Yesus. Bahkan untuk kesehatannya, ketika sakit, andalkan Yesus. Bunda, kalau kita punya iman seperti ini, saya mau katakan itu iman yang baik. Memang kita harus andalkan Yesus sebagai penolong, penyembuh, penyedia berkat. Tapi Bunda, iman sebaik ini tetap tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena iman sebaik ini justru sangat ironis. Dia mengandalkan Yesus hanya terdapat makan, minum, sehat. Hal-hal yang sebenarnya bersifat sementara, bukan kekal. Yang kita butuhkan hanya selama di dunia ini, bukan. Tapi justru untuk keselamatan jiwanya. Bukankah banyak orang mengandalkan kesalehan diri? Sama seperti kita dulu. Ya, walaupun kita sangat rohani, tetap untuk keselamatan jiwa kita bilang saya masuk surga karena saya baik, ya. Nah, inilah iman-iman yang tidak menyelamatkan, Bunda. Banyak orang bisa saja kejebak dengan iman yang tidak menyelamatkan ini, maka tugas kita harus cerita kepada mereka. Sebaliknya, iman yang menyelamatkan itu apa? Iman yang menyelamatkan itu berarti kita mengenal dan kita mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal, ya. Jadi arti mengenal, kita tidak hanya bilang kita tahu, tapi kita juga setuju bahwa Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Tapi tidak hanya setuju, kita mengandalkan, ya. Kita mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Yesus saja. Tidak tambah kebaikan, kesalehan kita, tidak. Yesus saja sebagai apa? Nah, ini yang membedakan dengan iman sementara. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Kadang-kadang kita sulit memahami ya apa itu mengandalkan. Nah, saya punya contoh sederhana. Dulu di Amerika ada pemain akrobat terkenal bernama Pak Blondin. Dia bisa berjalan di atas tali baja yang melintasi air terjun Niagara. Pak Blondin sudah berhasil melewati perjalanannya mendorong kereta dorong
berisi pasir. Wah, banyak penonton datang untuk menyaksikan. Tapi ketika MC bertanya apakah penonton percaya Pak Blondin bisa mendorong kereta dorong bukan lagi berisi pasir, tapi berisi manusia, otomatis sebagian penonton berkata percaya. Sebagian ada yang mikir, wah bawa beban, manusia lagi, sempat ragu-ragu. Tapi akhirnya mereka semua mengaku percaya karena masuk akal asal duduk diam beratnya sama. Semua penonton sudah mengaku percaya, tapi ketika MC bilang, betul kalau ngaku percaya siapa yang mau naik ke dalam kereta dorong ini? Penonton terdiam, padahal tadi semua begitu semangat mengaku percaya. Hampir bubar Bunda, tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil, dia naik ke dalam kereta dorong, Pak Blondin mulai mendorongnya pelan-pelan selamat sampai di seberang. Nah, Bunda lihat dari cerita ini, antara penonton dan anak bukankah tadi mengaku percaya? Tapi tentu ada perbedaan ya. Kalau penonton, percayanya sebagian hanya di mulut, sekedar ikut-ikutan ngaku-ngaku percaya. Sebagian penonton lagi sekedar apa? Oh, setuju di akalnya, bisa itu, masuk akal. Tapi tidak menyerahkan diri. Kalau anak kecil, dia tidak hanya mengaku percaya di mulut seperti penonton. Tidak hanya setuju di akalnya, tapi dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada Pak Blondin. Dan ternyata anak ini adalah anak Pak Blondin. Sebagian berkata, oh pantas dia kan anak, makanya mau ikut. Tapi Bunda Mary, bukankah sering kali kita mengaku diri anak-anak Tuhan ya? Tapi ketika Tuhan bilang, mari serahkan dirimu, percaya saja saya untuk keselamatanmu. Seringkali kita juga tidak mau mempercayakan diri, bukan? Hari ini kita belajar iman yang menyelamatkan. Harus seperti anak ini. Bukan mengaku percayanya di mulut, bukan hanya setuju di hafalan kita, akal kita, tapi mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Yesus saja untuk keselamatan kita. Itu berarti kalau saya tanya, siapa sih yang kita andalkan untuk keselamatan kita? Harusnya hanya Yesus. Kalau tadi di awal banyak orang berkata, oh saya masuk surga karena saya baik, saya taat, saya setia. Berarti siapa yang diandalkan? Diri sendiri, bukan? Hari ini kita belajar bahwa iman yang menyelamatkan adalah kita mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sampai di sini cerita saya. Apakah semua ini bisa Bunda Mary pahami? Terima kasih Bunda. Kalau Bunda dapat mengerti bagaimana bisa masuk surga. Nah sekarang Bunda, apakah Bunda mau menerima anugerah hidup kekal yang Tuhan tawarkan secara cuma-cuma? Oh pasti mau. Mana ada orang gak mau menerima keselamatan. Dan kalau Bunda mau, saya katakan itu satu keputusan yang terbaik. Itu berarti Bunda, saya jelaskan ya, artinya kita tidak hanya menerima anugerah hidup kekalnya, tapi kita juga menerima Yesus sebagai pemberi anugerah hidup kekal. Dan itu berarti kita alihkan andalan kita. Kalau dulu ya sama seperti saya dulu berpikir, wah kalau saya mau selamat saya harus andalkan kebaikan saya, kesalehan saya. Itu ibarat kalau kita tenggelam, kita mengandalkan pecahan papan. Ini kan andalan sementara. Kalau kita mau pasti selamat, tentu kita menyerahkan diri kepada penolong. Demikianlah juga untuk dapat keselamatan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kebaikan-kebaikan diri kita. Tapi kita mengalihkan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat kita. Jadi kita selamat bukan karena kebaikan kita ya Bunda, tapi karena percaya kepada Yesus. Dan itu berarti kita percaya kepada Dia, kita mengimani Yesus. Tidak lagi hanya di mulut, sekedar ikut-ikutan. Tidak lagi hanya di kepala sebagai sebuah hafalan pengetahuan belaka. Tapi betul-betul kita menerima Yesus di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan, berarti Dia pemilik, Dia pengatur pengendali hidup kita. Dan kalau Yesus Tuhan, itu kita ada respon. Responnya apa? Kita mau bertobat. Kita tinggalkan dosa, kita berbalik arah meninggalkan dosa dan mentaati Yesus saja. Nah, apakah seperti ini yang Bunda inginkan? Menerima keselamatan dengan iman yang menyelamatkan seperti yang saya jelaskan tadi? Kalau memang seperti itu, kita bersyukur kita dapat mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa berbicara, minta langsung kepada Tuhan di dalam doa kita. Untuk itu Bunda, mari saya ajak Bunda, kita boleh berdoa bersama. Nanti saya akan berdoa lebih dulu. Setelah itu Bunda bisa tirukan apa yang saya ucapkan. Dan biarlah itu sungguh keluar dari hati Bunda menjadi doa Bunda secara pribadi. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena hari ini kami boleh berjumpa dengan Bunda Mary Tobing. Dan Bunda sudah mendengar kabar baik. Bahkan Bunda mau memiliki hidup kekal dengan iman yang menyelamatkan.
Bunda Mary mau membaharui imannya kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus engkau dengarkan permintaannya. Mari Bunda ikuti dan tirukan apa yang saya doakan. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Tapi saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa saya. Ampunilah saya dan masuklah dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau bertobat meninggalkan dosa dan mentaati Yesus saja. Saya percaya sesuai janji firman-Mu, barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, Bunda, jika doa tadi kita naikkan sebagai satu permintaan kita kepada Tuhan, maka kita bersyukur. Tuhan yang mendengar permintaan kita punya janji yang luar biasa untuk kita, yaitu yang ada dalam Yohanes pasal 6 ayat 47. Bunda boleh baca, bunyinya apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya Bunda, ini janji Tuhan untuk kita yang percaya ya. Firman-Nya berkata apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau Yesus berjanji, dia pasti tepati. Yaitu apa? Barang siapa termasuk Bunda percaya. Mari kita ingat, percaya yang dimaksud bukan seperti orang yang melompat dalam gelap ikut-ikutan. Bukan sebagai sebuah hafalan belaka. Bukan juga untuk mendapat hal-hal yang bersifat sementara saja. Tapi percaya yang dimaksud di sini sungguh-sungguh mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk dapat hidup kekal. Kalau Bunda sudah punya iman yang demikian, Yesus berkata, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi Bunda, kabar baiknya untuk kita. Kita bisa memperoleh hidup kekal karena kita percaya Yesus. Dan kalau kita percaya Yesus sekarang, kapan kita memiliki hidup kekal? Sekarang, sejak kita mengaku percaya. Wah, kita bersyukur ya, itu yang menjamin kita. Kapanpun kita meninggal, kita pasti masuk surga. Tapi Bunda, bukankah kita masih di dunia ini? Ya, seringkali banyak orang menjadi bimbang. Apa iya saya dapat masuk surga karena saya percaya? Seringkali kita punya pemahaman yang terbalik. Kita berpikir untuk masuk surga, itu juga masih bergantung kepada kesalehan dan kebaikan kita. Kita berpikir kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kalau kita tidak pegang tangan Tuhan, satu saat kita bisa lepas dan tidak masuk surga. Saya kasih contoh demikian. Nah Bunda, sebenarnya ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, kita sudah diubahkan status menjadi anak-anak Allah, bukan? Kita bisa berelasi dengan Dia dan Dia memegang hidup kita. Saya kasih contoh sederhana. Seandainya tangan kanan saya melambangkan tangan kita manusia, tangan Tuhan, ini tangan Tuhan, dan tangan kiri saya melambangkan tangan kita manusia. Ketika kita sudah mengaku percaya kepada Yesus, maka tangan Tuhan Yesus memegang hidup kita ya. Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Tentu sebagai orang yang mengaku percaya anak Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau bertobat. Nah Bunda, pertanyaannya sederhana. Jika kita mau dekat sama Tuhan, tentu kita mau terus berpegangan dengan tangan Tuhan. Kita kuat berpegangan berapa lama? 5 menit tahan ya? 10 menit tahan? 1 jam? Wah, bisa lepas. Mulai lemas ya? Kadang-kadang kita bisa terlepas, bukan? Ya, Bunda lihat ya, lepas kita. Tapi kalau kita kuat lagi, kita masih bisa pegang. Tapi kita kuat berpegangan berapa lama? Satu saat kita pasti lepas. Bukankah demikian hidup rohani kita, Bunda? Sekalipun kita mengaku sudah anak Tuhan, kita mau ikut Tuhan, kita mau taat, seringkali kita berubah tidak setia, kita tidak taat, kita tergoda, kita jauh dari Tuhan, bahkan kita melakukan dosa. Itu seperti kita lepas, kita jauh. Tapi Bunda lihat, ketika iman kita jadi lemah, kita berubah tidak setia, apakah tangan Tuhan melepas kita? Tidak. Kenapa? Nah, ini satu jaminan yang luar biasa, ya. Jadi di sini kita belajar Bunda bahwa yang menjamin keselamatan kita bukan terletak pada kesetiaan kita manusia yang rapuh, yang sebentar berjanji setia, sebentar lagi tidak setia. Tapi itu semata-mata bergantung terletak pada janji dan kesetiaan Allah yang kekal. Bahkan Dia bilang, seorang pun tidak bisa merebut engkau dari
tanganku. Wah, luar biasa Bunda. Di mana itu ada janji Tuhan yang demikian? Ada dalam Yohanes 10 ayat 28. Di situ Yesus berkata apa Bunda, boleh baca? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, Bunda Mary, di sini janji Tuhan untuk kita. Dikatakan apa? Yesus bilang apa? Aku memberikan hidup yang kekal. Sekali lagi kita diingatkan bahwa hidup kekal itu adalah pemberian dari Tuhan, itu anugerah, diberikan sebagai sebuah hadiah yang gratis. Apakah kepada semua orang? Tidak. Hanya kepada mereka. Mereka yang mana? Kita ingat Yohanes pasal 6 ayat 47, mereka yang percaya tadi, ya. Hanya mereka yang percaya dengan iman yang menyelamatkan. Dan di situ Yesus memberikan satu jaminan yang luar biasa. Dia bilang apa? Dan mereka PASTI pasti tidak akan binasa. Berapa lama? Sampai selama-lamanya. Ini satu jaminan yang luar biasa ya Bunda ya. Kadang-kadang kita beli alat elektronik, kita butuh garansi, butuh jaminan. Apalagi untuk keselamatan jiwa kita. Siapa yang menjamin? Bukan perasaan kita, bukan tafsiran kita, tapi Yesus sendiri yang menjamin. Yesus bilang apa? Mereka pasti. Bukan mereka mudah-mudahan, mereka moga-moga ya. Tidak, mereka pasti tidak akan binasa. Sampai berapa lama Bunda? Oh, sampai selama-lamanya. Bahkan dikasih jaminan double lagi. Dibilang apa? Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya rindu Bunda boleh membaca ayat ini. Dan kata mereka, biarlah itu menjadi janji Tuhan, ini menjadi pengalaman kita secara pribadi. Kita boleh ganti kata mereka dengan nama kita, kataku dengan nama Yesus. Ya, saya kasih contoh. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada Yos, dan Yos pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut Yos dari tangan Tuhan Yesus. Bunda boleh ganti dengan nama Bunda. Wah, luar biasa ya. Itu janji Tuhan untuk kita yang mengaku percaya Yesus. Jadi Bunda Mary, kita bersyukur dari kabar baik yang boleh kita sharing hari ini. Kita tahu dengan pasti bahwa kita pasti masuk surga. Alasannya karena apa? Nah, coba kita sharing lagi ulang ya. Pertanyaan pertama tadi, seandainya kita meninggal dunia hari ini gimana? Bunda yakin tidak pasti masuk surga? Yakin ya? Oke, baik. Nah, kalau begitu sampai depan pintu surga Tuhan tanya alasannya apa? Kita pasti bilang karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Bunda, masih perlu tidak kita juga taat, kita juga baik supaya kita masuk surga? Kalau kita berkata perlu, berarti percaya Yesus nggak cukup ya? Oke. Nah, memang Bunda, banyak orang masih bingung. Loh, masa sih masuk surga hanya percaya? Masa tidak perlu kebaikan kita sedikit pun, tidak ada andil dari usaha kebaikan kita? Berarti enak dong. Nah, saya jelaskan sedikit Bunda. Memang untuk keselamatan kita tidak perlu menambahkan sesuatu perbuatan baik. Itu ibarat seperti kalau kita terperosok dalam jurang, apakah mungkin orang yang di atas menolong kita? Ya, tentu dia hanya bisa menolong kita dan kita pasti bisa naik untuk selamat ketika dia menggunakan tali yang cukup panjang dan cukup kuat, bukan? Kan tidak mungkin untuk menolong kita pakai tali ditambah dengan benang jahit. Tentu akan putus, dan itu cerita yang konyol ya. Nah Bunda, benang jahit itu melambangkan kebaikan kita, ketaatan kita yang seringkali kita pikir perlu ditambahkan kepada karya Kristus yang sudah sempurna di kayu salib supaya lebih terjamin keselamatan kita. Padahal sebenarnya tidak. Seperti orang menolong hanya menggunakan tali yang cukup panjang dan cukup kuat dan tidak perlu ditambah dengan benang jahit. Demikianlah untuk keselamatan kita cukup hanya dengan karya Kristus yang sudah sempurna di kayu salib, tidak perlu tambah dengan kebaikan dan kesalehan kita manusia. Nah, kalau begitu pertanyaannya, perbuatan baik yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, disiplin rohani yang kita lakukan selama di dunia, kalau bukan untuk syarat selamat, terus untuk apa? Kita lihat gambar ini. Semua itu dibuat sebagai wujud syukur kita, sebagai tanda terima kasih kita, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Sama seperti kita selalu mengajar anak-anak ketika menerima sebuah pemberian atau hadiah, kita mengucap terima kasih. Apalagi kita kepada Tuhan.
Tuhan memberikan hadiah terbesar, keselamatan, anugerah yang luar biasa untuk kita. Tentu kita sangat berterima kasih. Nah, ekspresinya berterima kasih tidak hanya lewat lagu, pujian di mulut. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita melalui apa? Berbuat hal-hal yang baik. Itu ekspresi ucapan syukur, tapi sekaligus perbuatan baik yang kita lakukan. Itu adalah bukti, buah dari iman kita yang bertumbuh. Iman yang menyelamatkan yang kita miliki, iman yang sejati. Tidak bisa dilihat oleh orang lain, bukan? Tapi orang lain bisa melihat bahwa kita sudah memiliki iman yang sejati. Dia lihat dari buktinya, dari perilaku kita sehari-hari. Dan disitulah orang bisa berkata, oh iya benar. Memang dia rajin berbuat baik, dia rajin beribadah, dia rajin melayani. Semua itu dilakukan bukan sebagai syarat masuk surga, tapi sebagai bukti, buah dari iman sejati kita. Dengan semua perbuatan baik yang kita buat, maka itu memuliakan nama Tuhan. Saya harap sudah jelas ya Bunda ya. Jadi kita hanya diselamatkan oleh kita percaya kepada Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik harus kita buat, tapi bukan syarat selamat. Itu konsep agama lain. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Dan itu ekspresi ucapan syukur terima kasih kita. Tanda cinta kita kepada Tuhan. Sekaligus itu adalah buah bukti dari iman sejati yang sudah kita miliki. Saya ucapkan selamat datang dalam keluarga Allah Bunda. Kita bersyukur kita sudah sama-sama menjadi anak-anak Allah. Tentunya sebagai anak-anak Allah kita juga harus bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan rohani. Ada 5B yang bisa kita buat. Mari kita rajin baca Alkitab dari Injil Yohanes yang meneguhkan kepastian iman kita. Kita membiarkan Tuhan berbicara dan kita bisa tahu kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan kasih hak istimewa. Kita bisa mengungkapkan segala kerinduan hati kita, pergumulan batin kita kepada Tuhan. Dan kita tahu Dia berkuasa untuk melakukan jawaban-jawaban doa. Juga kita diajak untuk beribadah bersama saudara seiman. Ya, setiap hari Minggu entah online, entah onsite nantinya. Disitulah kita boleh mengkhususkan diri, memuji Dia bersama semua saudara seiman. Merayakan hari kebangkitannya ya di hari Minggu. Dan mari kita juga boleh bersekutu dengan teman-teman seusia kita, sekelompok dengan kita, supaya kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan mari Bunda, semua yang kita lakukan ini, kalau hanya untuk diri kita, maka kita menjadi pribadi yang egois, bukan? Tentu kita rindu juga untuk bersaksi. Kita boleh menceritakan pengalaman rohani kita, bagaimana kita sendiri diselamatkan dan menerima anugerah Tuhan yang besar kepada banyak orang lain. Tadi kita sudah belajar banyak orang mungkin kejebak dalam iman-iman yang tidak menyelamatkan. Tugas siapa memberitakan kepada mereka? Tentu tugas kita. Jika Bunda rindu untuk menceritakannya kepada orang lain, saya bisa memberikan sebuah buku kecil. Ini traktat EE. Silakan boleh dibaca-baca. Nanti Bunda boleh ceritakan kepada anak, menantu, cucu, ya bahkan semua jaringan dalam keluarga besar Bunda Mary. Ya, demikianlah Bunda cara bercerita Injil menggunakan flashcard bergambar dari metode EE. Kiranya apa yang boleh kita belajar hari ini boleh menjadi berkat dan boleh Bunda teruskan sehingga lebih banyak orang lagi yang boleh mengenal Kristus dengan iman yang menyelamatkan. Sehingga kita boleh bersukacita bersama-sama dalam keselamatan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Selamat melayani, Tuhan memberkati, jadi saksi untuk lebih banyak jiwa. Amin.